Halo semuanya, saya Helmi Satria. Di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang algoritma K-means clustering. Jadi, apa itu K-means clustering? K-means clustering itu adalah sebuah algoritma machine learning yang dapat membantu kita untuk melakukan pengelompokan data. K-means clustering sendiri itu termasuk dalam unsupervised machine learning. Nah, apa sih yang akan kita hadapi ya? Misal kita akan memberikan treatment kepada 1000 pelanggan kita. Nah, akan menjadi sesuatu yang sangat melelahkan ketika kita memberikan 1000 unique treatment ke masing-masing pelanggan kita. Nah, cara mudahnya kita bisa melakukan pengelompokan ke pelanggan kita, lalu kita berikan treatment yang sesuai dengan cluster dari pelanggan tersebut, seperti itu. Nah, gimana sih K-means clustering bekerja? Jadi K-means clustering sendiri sebagai awalan kita perlu tahu nih bentuk datanya itu seperti apa. Nah, sebagai awal, misal kita lihat dari gambar di samping ini adalah representasi dari user dalam bentuk scatter point yang dilihat dari annual income dan spending score-nya. Nah, satu titiknya ini direpresentasikan dalam bentuk vektor ya, yang berukuran sebanyak jumlah fitur. Sebagai contoh, di sini terdapat dua fitur yaitu annual income dan spending score. Maka satu titik di sini ini adalah vektor dengan dua dimensi yang berisikan nilai annual income dan spending score-nya seperti itu. Nah, sebagai awalan kita perlu tahu nih centroid-nya, yaitu titik pusat dari masing-masing cluster. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mengelompokkan pelanggan kita menjadi 3 cluster ya. Jadi ada cluster merah, cluster biru, dan cluster hijau. Nah, kita bisa meletakkan titiknya di masing-masing titik nih di sebelah sini. Misal di merah kita taruh di sini, lalu yang biru kita taruh di sini, dan yang hijau kita taruh di sini, seperti itu. Nah, centroid sendiri itu juga direpresentasikan dalam bentuk vektor dengan ukuran sebanyak jumlah fiturnya. Yaitu karena di sini ada dua fitur, yaitu annual income dan spending score, maka titik dari centroid ini memiliki dimensi 2, seperti itu. Nah, jika kita sudah menentukan centroidnya, maka selanjutnya yaitu kita bisa menentukan anggota klasternya. Caranya yaitu kita bisa menghitung jarak atau norm dari setiap titik ke masing-masing centroidnya. Lalu jika sudah, kita bisa melakukan assignment nih dari titik tersebut ke cluster dengan jarak yang terendah yang sudah kita hitung pada poin pertama. Sebagai contoh, titik ini kita hitung jaraknya ke centroid merah, ke biru, dan yang ke hijau. Ternyata titik ini masuk ke yang merah karena jaraknya itu sangat dekat, atau yang paling dekat itu ke yang merah. Oleh sebab itu titik ini akan masuk ke cluster di centroid yang merah, seperti itu. Kita ulangi iterasinya ke semua titik, lalu akan terbentuk cluster seperti berikut ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada cluster yang merah, di sini ada yang biru, dan yang ini adalah yang hijau, seperti itu. Namun setelah kita assign clusternya, ternyata kelompok datanya ini belum sesuai nih dengan apa yang kita inginkan, atau belum mencerminkan dari datanya. Oleh sebab itu kita perlu mengupdate centroidnya, atau kita perlu memperbaiki centroidnya. Caranya adalah yaitu yang pertama kita bisa rata-ratakan seluruh titiknya pada titik pada tiap klasternya. Lalu kita bisa mengubah nilai centroid awal masing-masing cluster dengan nilai rata-rata yang sudah kita hitung pada poin 1, seperti itu. Misal di sini yang merah ya, kita lihat titik ini dan di sini yang awalnya titiknya di sini. Setelah kita hitung rata-rata, maka akan bergeser ke sini. Begitupun juga yang biru. Dari titik-titik di sini kita hitung rata-ratanya, dari yang di sini akan berubah ke yang sini. Begitupun yang hijau, yang awalnya di sini, setelah kita rata-rata maka akan bergeser ke sebelah sini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita update anggota klasternya. Setelah kita perbaiki centroid, kita ubah centroidnya. Misal dari sini ke sini, nah kita update kembali nih dari centroid ini yang mana aja sih anggotanya. Caranya juga sama, kita hitung norm atau distance atau jarak dari titik ini ke masing-masing centroidnya, lalu kita assign kembali seperti itu. Kita mengulangi langkah yang kedua, namun dengan centroid yang sudah berubah, yaitu yang sudah kita perbaiki di
langkah yang ketiga tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ulangi nih iterasinya dari yang tadi mengupdate Centroid, lalu kita mengubah anggota klasternya, lalu kita update Centroidnya, lalu kita ubah anggota klasternya. Sampai kita lihat pada iterasi ke-10, maka akan tampil anggota klaster seperti berikut ya. Jadi merah sudah merepresentasikan seperti ini, yang biru seperti ini, dan yang hijau seperti ini. Kapan iterasinya berhenti? Iterasinya berhenti ketika titik sentroid tidak berubah atau perubahannya itu sangat kecil yang bisa kita bandingkan dengan sebuah nilai yaitu epsilon, seperti itu. Nah, untuk rangkumannya sendiri, jadi K-means clustering itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita bisa menentukan jumlah klasternya, lalu kita bisa menentukan letak sentroid dari masing-masing klasternya, lalu kita bisa menentukan anggota klasternya, kita bisa mengupdate centroid klasternya, dan kita bisa mengupdate anggota klasternya. Lalu kita ulangi iterasi dari sini ke sini sampai selesai, sampai centroid itu tidak berubah atau berubah namun masuk kepada stopping kriteria, yaitu jaraknya itu sangat kecil atau lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk pseudocode-nya bisa dilihat dalam bentuk umum sebagai berikut. Jadi inputnya adalah jumlah cluster K, di mana K itu mencerminkan jumlah klasternya, dan data yang ingin dilakukan clustering adalah X atau vektor X dengan masing-masing vektornya berdimensi sebanyak jumlah fiturnya. Lalu kita pilih secara random centroid sejumlah K yang lagi-lagi bentuknya itu adalah sebuah vektor dari Z1 sampai ZK atau jumlah klasternya. Lalu kita bisa mulai melakukan iterasi dengan cara mengassign data ke centroid terdekat, lalu kita hitung centroid baru, lalu kita bisa cek apakah posisi centroid tidak berubah. Jika posisi centroid masih berubah, kita bisa ulangi lagi, assign data ke centroid terdekat, lalu kita hitung centroid baru, lalu kita cek lagi sampai posisi centroid tidak berubah, atau kita bisa tentukan dengan cara stopping kriteria atau dengan epsilon, seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah tadi adalah penjelasan saya tentang K-means clustering. Semoga bermanfaat.